Terlalu bodoh. Bangun. Raungan hening tiba-tiba datang dari hati Kaisar Netherworld. Ledakan. Sungai mata air kuning di kejauhan mulai mendidih, dan saat Kaisar Netherworld meraung dari lubuk hatinya, sesosok kuno perlahan muncul dari kedalaman sungai mata air kuning. Begitu sosok ini muncul, aura menyapu 9 langit dan 8 gurun, memenuhi seluruh dunia. Takut. Fiuh. Di bawah aura ini, Wan Gu Mingzu dan yang lainnya di kejauhan mengangkat kepala ketakutan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkus satu persatu. Melihat sosok yang muncul dari kedalaman sungai mata air kuning dengan tidak percaya. Aura sosok ini sangat familiar bagi mereka, keagungan dan dominasi tertinggi sangat mirip dengan perasaan pasrah dan putus asa yang muncul dari lubuk jiwa mereka saat menghadapi wujud asli Kaisar. Nether. Apa itu? Suara Wan Gu Mingzu bergetar, seperti rusa yang terkejut. Di sisi lain, hati Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga Penjara, dan lainnya juga melonjak karena terkejut dan ngeri. Masih ada orang kuat yang bersembunyi di sungai Huangquan ini. Tuan, hati-hati. Tuan Chen. Beberapa sosok seperti kilat, meninggalkan Kaisar Yan Po satu demi satu, dan dengan kasar menyerbu sungai Huangquan di depan. Boom boom boom. Semua orang melihat sosok yang muncul dari sungai Huangquan dengan ngeri, dengan ekspresi sangat terkejut dan marah di dalam hati mereka. Tidak ada yang mengira ada orang kuat yang bersembunyi jauh di dalam sungai mata air kuning, dan tidak ada yang pernah merasakannya sebelumnya. Mengerikan. Sangat buruk. Dengan panik, Kaisar Simei dan yang lainnya bergegas menuju Qin Chen. Setelah sosok gelap ini muncul, dia segera mengambil langkah ke depan. Dia berjalan di atas sungai Huangquan, menaiki ombak. Di bawah kakinya, air sungai Huangquan yang tak berujung terus naik dan turun. Sangat jinak, dan mereka semua menyerah kepada kakinya, seperti subjek. Sosok ini baru saja berjalan mendekat, dan aura menakutkan menekannya, membuat Kaisar Simei sulit bernapas, hati Taiyin Mingnu. Kaisar Naga Penjara dan lainnya juga merasakan penindasan yang kuat. Mereka hanya pernah merasakan aura seperti ini dari 4 kaisar besar itu. Siapa itu? Siapa yang bersembunyi di kedalaman sungai mata air kuning? Mengapa ada tekanan seperti itu? Jantung semua orang berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, dan mulut kering. Tidak hanya Kaisar Simei dan yang lainnya, mata Kaisar Yan Po juga terbelalak. Ia telah tinggal di sungai Huangquan ini selama bertahun-tahun dan berpikir untuk memurnikannya sepanjang waktu. Dapat dikatakan bahwa ratusan juta tahun dia sudah cukup menjaga Gunung Huangquan. Ada satu. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di tepi sungai Huangquan. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ada orang kuat yang bersembunyi di sungai Huangquan ini. Segala sesuatu yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun telah dilakukan di bawah tatapan bayangan gelap ini. Tidak mungkin. Ada orang kuat yang bersembunyi di sungai Huangquan ini. Bagaimana saya bisa tidak tahu apa-apa tentang hal itu selama bertahun-tahun? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Kaisar Yan Po, dan dia histeris. Raung. Saudaraku, nafas ini adalah nafas khusus yang dirasakan Xiao Xiao di luar Gunung Huangquan sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Xiao berbalik dan berkata. Qin Chen mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tahu. Kemudian, dia memandang Kaisar Simei yang cemas dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, jangan gugup, semuanya tenang. Lihat betapa paniknya kamu. Tenang. Mendengar kata-kata Qin Chen, Kaisar Simei dan yang lainnya tercengang, sudah berapa lama sejak itu masih tenang? Mari kita lihat dulu dan beritahu Anda siapa orang ini. Ekspresi Qin Chen tenang. Siapa ini? Semua orang mendongak dan segera melihat bayangan hitam ini tiba-tiba di depan Kaisar Netherworld di hadapan semua orang. Hahaha, setelah dipenggal bertahun-tahun akhirnya saya kembali ke sungai Huangquan. Ayo,
Kamu sudah lama tidur di sungai Huangquan ini, saatnya bangun. Meleleh. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Netherworld tertawa keras. Dan seluruh tubuhnya langsung naik ke langit, jiwanya yang tersisa langsung terlempar ke dalam bayangan hitam tanpa halangan apapun. Saat aura Kaisar Nether menyatu dengan bayangan hitam, terdengar suara gemuruh, dan aura menakutkan langsung keluar dari bayangan hitam. Wajah awalnya buram dari sosok hitam itu menggeliat dengan cepat, berubah menjadi penampakan Kaisar Netherworld. Di saat yang sama, aura yang sangat menakutkan di tubuhnya dengan cepat kembali normal hanya dalam beberapa tarikan napas. Situasi yang sangat menakutkan. Aura yang menekan Liu He dan Bahuang menyebar dalam sekejap, menutupi seluruh kekosongan tempat sungai Huangquan berada. Mendiang Kaisar. Pemaksaan semacam ini sebenarnya membuat hati dan jiwa para kaisar kuno yang kuat seperti Kaisar Naga Penjara gemetar. Ini jelas merupakan kaisar yang kuat di periode selanjutnya. Ini, apa yang terjadi? Saat ini, semua orang tercengang. Termasuk leluhur Nether 10.000 tulang, semua mantan bawahan Kaisar Nether tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan berkata dengan suara gemetar, hebat. Kaisar Agung. Nah, setelah bertahun-tahun dalam kandungan, tubuhku ini masih mempertahankan kekuatan bertarungnya di puncaknya, hahaha. Kaisar Netherworld menengadah ke langit dan tertawa, menggerakkan tubuhnya di depan semua orang, dan melihat tekanan berat menyebar. Menyebabkan seluruh sungai Huangquan berfluktuasi dengan hebat. Di bawah nafas ini, kecuali beberapa orang yang hadir, semua orang mengalami kesulitan bernapas dan berlutut. Kaisar Agung, apa yang sebenarnya terjadi? Wan Gu Mingzu berbaring di sana, tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan berkata dengan tidak percaya. Hei, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Kaisar Netherworld memutar kepalanya dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Dia menyipitkan matanya sedikit. Di kedalaman matanya, sepertinya ada cahaya dingin yang berkedip-kedip pelan. Dia terkekeh. Berkata, Qin Chen kecil, kamu. Tampaknya tidak mengejutkan sama sekali. Apa yang tidak terduga tentang ini? Qin Chen meliriknya dengan ringan, itu hanya trik lama yang muncul kembali. Ini pasti tiruan yang kamu tinggalkan, kan? Dan jika tebakanku benar, Huangquan ini segala sesuatu di gunung sebenarnya adalah di bawah kendali klon Anda. Di antara mereka, Kaisar Dunia bawah 5 gunung tidak mampu menerobos tempat ini selama bertahun-tahun. Apakah klon Anda yang diam-diam memberkatinya? Oh, kamu bisa menebak ini. Bisakah kamu menebak ini? Kaisar Netherworld menyipitkan matanya dan berkata, apa yang aneh tentang ini? Qin Chen tersenyum. Saya tidak hanya dapat menebak ini, tetapi saya juga dapat menebak bahwa Kaisar Yan Po hanyalah bidak catur milik Anda, bidak catur yang digunakan untuk memulihkan jiwa. Kalau tidak, jiwamu yang setengah hati saat ini tidak boleh dianggap pulih sepenuhnya, kan? Apa? Mendengar ini, semua orang menatap Kaisar Netherworld dengan kaget. Kaisar Yan Po adalah bidak catur yang digunakan Kaisar Netherworld untuk memulihkan jiwanya. Apa maksud Qin Chen dengan ini? Murid Kaisar Yan Po tiba-tiba menyusut dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Saat berikutnya, dia mundur dengan kasar. Tanpa sadar berbalik untuk melarikan diri dari sini. Namun, begitu dia bergerak, Kaisar Netherworld tersenyum, dan senyumannya terlihat sangat aneh. Anakku, mengapa kamu melarikan diri begitu terburu-buru? Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Netherworld tiba-tiba maju selangkah dan mengangkat tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura aturan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari kehampaan di sekitar sungai mata air kuning. Kekuatan aturan ini tiba-tiba berubah menjadi rantai, berenang seperti ular berbisa. Dan melesat ke arah Kaisar Yan Po dalam sekejap. Kaisar Yan Po ketakutan dan marah, dan buru-buru mengaktifkan monumen jiwa Yan Bum. Monumen jiwa Yan langsung naik ke langit, mekar dengan cahaya hitam tak berujung. Mencoba memblokir rantai aturan ini. Anakku, berhentilah melawan.
Kaisar Netherworld mencibir, dan menekan tangan kanannya dengan keras. Terdengar suara mendengung, dan monumen Yan Hun sedikit bergetar. Jiwa Kaisar Yanpo yang mengaktifkan monumen Yan Hun seketika merasakan sakit yang menyengat membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di tempat suara. Pada saat yang sama, monumen Jiwa Yan, di bawah kendali Kaisar Netherworld, ditekan pada saat yang sama bersama dengan rantai itu, memenjarakan tubuh Kaisar Yan Jiwa di dalam kehampaan. Ah! Kaisar Yanpo tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Saya melihat monumen Jiwa Yan bermekaran dengan cahaya hitam, langsung melumpuhkan jiwanya, dan rantai teratur yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Memenjarakannya dengan kuat di dalam kehampaan, tidak dapat bergerak sama sekali, seperti pangsit daging. Kamu, monumen Jiwa Yan ini selalu berada di bawah kendalimu. Mata Kaisar Yanpo memerah dan dia meraung, kamu penjahat tercela. Pada saat ini, dia sudah memahami bahwa semua yang dia lakukan sebenarnya sepenuhnya berada di bawah kendali Kaisar Netherworld. Penjahat tercela. Kaisar Netherworld mendengus dingin, kamu mengkhianati ayahku, berkolusi dengan Kaisar Netherworld dari 5 gunung, dan mengungkap posisi ayahku saat itu. Kamulah yang benar-benar tercela. Ayahku telah melatihmu selama bertahun-tahun. Karena kamu tidak tahu berterima kasih, maka hari ini aku akan mengembalikan jiwamu kepada ayahku. Ini bisa dianggap sebagai akhir dari kebaikan ayahku kepadamu. Mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Netherworld melangkah maju, meraih tablet Jiwa Yan dengan tangannya yang besar, dan menghantamkannya ke kepala Kaisar Yanpo. Engah! Kaisar Yanpo, yang terkenal di dunia bawah dan telah menguasai sungai Huangquan selama ratusan juta tahun, dan yang budidayanya telah mencapai tahap tengah Kaisar Agung. Sebenarnya tidak berdaya untuk melawan saat ini, dan miliknya kepala meledak dalam sekejap. Yu Ming, meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan raungan yang melengking, Kaisar Yama langsung meledak. Dan esensi darah dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung tersedot ke dalam tubuhnya oleh Kaisar Netherworld yang mengangkat tangannya. Sebelum meninggal, Kaisar Yan Jiwa akhirnya memahami bahwa ketika Kaisar Netherworld memberinya harta monumen jiwa, pihak lain telah merencanakannya. Meskipun harta karun ini dikorbankan oleh dirinya sendiri. Sebenarnya harta itu dikendalikan oleh Kaisar Dunia Bawah untuk menggabungkan jiwanya dengan harta karun monumen Jiwa Yan ini sehingga ia dapat melahap kekuatan jiwanya. Ledakan. Dengan terserapnya aura ini, aura di tubuh Kaisar Nether tiba-tiba melonjak, dan konsep artistik kesempurnaan surga meresap dari tubuhnya. Yah, setelah menyerap kekuatan pengkhianat ini, jiwaku telah banyak pulih. Itu bisa dianggap sia-sia. Kaisar Netherworld menunjukkan ekspresi puas, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau redup. Dalam kehampaan, monumen Jiwa Yan langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat kembali ke tangan Kaisar Netherworld, berputar di telapak tangannya. Kemudian, Kaisar Netherworld menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Nak Qin Chen, kapan kamu mulai ragu? Sejak kamu memintaku untuk membawa asalmu kembali ke dunia bawah, menemukan Kaisar Yama, dan memintanya untuk menerima warisan, aku curiga, kata Qin Chen dengan tenang. Begitu awal. Kaisar Netherworld tercengang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apalagi, kamu adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, jadi tentu saja aku harus lebih berhati-hati. Nanti, asal-muasalmu bersedia dikendalikan olehku, jadi aku dengan enggan setuju untuk membawamu bersamamu. Namun, kamu nanti terus memintaku untuk membawamu kembali ke dunia bawah, ditambah kaisar kuno. Setelah beberapa kata yang diucapkan oleh para senior, saya mendapat tebakan berikut. Petik 2. Tentu saja, yang terpenting adalah kamu bertindak terlalu bodoh. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah kamu bertingkah terlalu bodoh? Kaisar Netherworld mengerutkan kening. Itu benar.
Qin Chen mengangguk dan mencibir, dunia bawah begitu kejam. Yang lemah memakan yang kuat dan yang terkuat bertahan. Anda, Kaisar Nether, juga salah satu dari 4 Kaisar Agung. Tidakkah menurut Anda sebelumnya kata-kata dan tindakannya terlalu bodoh? Qin Chen mencibir, jika Anda sedikit bodoh, saya masih bisa menjelaskannya dengan mengatakan bahwa jiwa Anda rusak setelah kematian Anda dan otak Anda ditendang. Tetapi Anda hampir tidak memiliki kekuatan kota selama ini. Ini tidak seperti perilaku 4 Kaisar Agung. Seperti kata pepatah, pasti ada monster ketika ada masalah. Sebagai 4 Kaisar Agung yang agung, kamu pasti bukan orang bodoh yang bisa bangkit di dunia bawah ini, tapi kamu berperilaku sangat bodoh selama ini, aku harus ragu. Semua ini adalah penyamaranmu. Tentu saja, nasib Kaisar Yan Po sekarang menunjukkan bahwa kamu selalu berpura-pura bodoh. Qin Chen berkata dengan nada menghina, tetapi ini menegaskan apa yang Anda katakan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa selama Anda dapat kembali ke Gunung Huangquan ini, Anda memang dapat menaklukkan segala sesuatu di Gunung Huangquan ini dalam sekejap. Tidak peduli apakah Kaisar Yan Po bergabung dengan 5 Kaisar Pegunungan Ming, dia tidak dapat mengubah hasil. Ini. Qin Chen menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Kaisar Yan Po terlihat seperti orang pintar di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah yang paling bodoh. Dia mungkin tidak menyadarinya sampai dia sekarat ketika kamu mengadopsinya sebagai anak angkatmu, kamu sudah punya rencana untuk hari ini. Tentu saja, ya, dia adalah pewaris Gunung Huangquan Anda. Faktanya, dia hanyalah bidak catur milik Anda. Begitu Anda dalam bahaya dan kejatuhan, dia akan menjadi batu loncatan untuk kebangkitanmu. Inilah sebabnya kamu menginginkanku saat itu. Ini mungkin alasan mengapa sisa jiwamu, yang berisi warisan asli, dikirim kembali ke dunia bawah. Berbicara tentang ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kaisar Yama ini benar-benar idiot. Dia sebenarnya berkolusi dengan Kaisar 5 Gunung untuk membunuhmu di laut alam semesta. Dia tidak tahu jika kamu hidup, dia mungkin hanya pion kebangkitanmu selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah digunakan. Tapi dia membunuhmu dan menggali kuburnya sendiri. Kata Qin Chen Fast menghela nafas. Jika Kaisar Yan Po tidak mengungkapkan keberadaan Kaisar Netherworld saat itu, dia mungkin tidak akan mati hari ini. Dalam analisis terakhir, dia bunuh diri. Kamu, Kaisar Agung. Kaisar Agung Yan Po adalah pionmu, Kaisar Agung. Ini. Kata-kata Qin Chen sama saja dengan abom di kehampaan sungai mata air kuning. Suara gemuruh yang keras mengejutkan Wan Gu Mingzu dan yang lainnya dengan mulut ternganga. Dan mereka semua terkejut di dalam hati. Pada saat ini, gelombang besar yang tak berujung melonjak di hati mereka, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebagai anak angkat Kaisar Agung, Kaisar Yan Po sebenarnya adalah bidak catur yang dibuat oleh Kaisar dan Kuali untuk kebangkitannya. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan kelompok jenderal dunia bawah mereka? Mungkinkah itu juga sebuah tungku? Memikirkan rasa tidak hormat yang dia tunjukkan kepada Kaisar Netherworld di dunia yang kacau, wajah Wangun Ningzu tiba-tiba menjadi pucat dan bibirnya tidak bisa menahan gemetar. Bukan hanya dia, Kaisar Simei dan Tai Yin Mingnu juga tercengang. Kaisar Netherworld ini sebenarnya memiliki tata letak yang begitu dalam, dan kebodohan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah berpura-pura ini. Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin Anda benar? Namun, ketika mereka melihat Kaisar Netherworld melayang di sana dengan mata suram dan tidak yakin, hati mereka bergetar. Apa yang dikatakan Tuan Chen mungkin benar. Dalam sekejap, punggung Kaisar Simei dan yang lainnya terasa dingin, dan keringat dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mau tak mau aku, terlalu meremehkan orang-orang di dunia ini. Ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, orang tua yang bisa bertahan di dunia bawah ini dan menjadi 4 kaisar teratas, tidak peduli betapa sederhananya kelihatannya di permukaan.
Siapa sebenarnya yang akan menjadi yang mudah? Pantas saja dia satu-satunya yang memasuki laut mati dan hampir dijebak dan dibunuh di aula itu oleh Jialuo Mingzu dan bawahan lainnya yang diutus oleh 4 Kaisar Agung, dari segi otak. Saya khawatir dia terlalu tertinggal jauh. Untungnya, memikirkan hal ini, Kaisar Simei tiba-tiba melirik Qin Chen di sampingnya, dan kecemasan asli di hatinya menghilang dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menjadi tenang. Kenapa aku begitu khawatir? Pokoknya aku sudah pasrah pada majikan. Mulai sekarang, aku hanya bisa menuruti perintah majikan. Sudah diberitahu. Tidak perlu hal lain. Kamu harus berpikir terlalu banyak sendiri. Memikirkan hal ini, hati Kaisar Simei langsung menjadi tenang. Karena kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama, apakah kamu masih berani membiarkan aku kembali ke Gunung Huangquan? Kaisar Netherworld menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen. Dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Qin Chen tiba-tiba tertawa ketika mendengar ini, mengapa kamu masih bisa membunuhku? Mengapa kamu tidak mencobanya? Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Ledakan. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya mendidih dengan hebat. Qin Chen memegang pedang ilahi anti pembunuhan, seperti dewa, tergantung di atas sungai Huangquan, menatap dingin ke Kaisar Netherworld. Ini, Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan? Kaisar adalah miliknya sendiri, jangan gegabah, jangan gegabah. Setelah melihat ini, leluhur Wan Guning sangat ketakutan hingga wajahnya menoleh hijau, dan dia buru-buru menatap Kaisar Nether. Kaisar Agung, cepat dan akui kesalahanmu kepada Tuan Chen. Jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu di lautan alam semesta. Karena kamu punya rencana, mengapa kamu menyembunyikannya dari Chen? Sedikit. Untungnya, Tuan Chen adalah orang yang murah hati dan tidak peduli sama sekali, tapi jangan lakukan ini lain kali. Wangu. Mingzu berkata dengan gemetar, merasa kepalanya seperti akan meledak. Mengapa kedua leluhur ini mulai berkelahi? Zhou Mingjun dan yang lainnya di samping sudah tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, mereka hanya tercengang. Melihat semua ini, pertama melihat Wan Gu Mingzu, lalu Kaisar Netherworld, dan kemudian Qin Chen, saya sama sekali tidak dapat memahami hubungan antara orang-orang ini. Haha, Kaisar Netherworld tertawa kecil, tetapi masih ada cahaya redup di matanya. Nak Qin Chen, ini Gunung Huangquanku. Apakah kamu begitu yakin hingga berani mengambil tindakan terhadapku? Dia tampak terkejut, tetapi dia tidak menyangka Qin Chen menjadi begitu kuat. Apakah kamu tidak takut menangkap kura-kura di dalam toples dan menjatuhkannya? Lagi pula, dia bukan orang yang sama sekarang. Jadi bagaimana jika itu kamu, Gunung Huangquan? Qin Chen mencibir dan berkata, jika saya tidak salah, tubuh yang bersembunyi di sungai Huangquan seharusnya adalah tiruan yang Anda buat saat itu. Kan? Klon ini mungkin memiliki sebagian besar kekuatan tempur tubuh Anda, tetapi klon tersebut hanyalah klon, jika Anda ingin memulihkan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengendalikan sungai Huangquan. Kalau tidak, dengan semangat dan kekuatan tempurmu saat ini, tanpa bantuan Huangquan He, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan lama melawan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Dan jika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung mengetahui bahwa kamu telah kembali, dia pasti akan datang untuk membunuhmu sesegera mungkin dan mencekikmu di buayan ini. Jadi yang paling perlu kamu lakukan sekarang adalah mengendalikan sungai Huangquan. Klon adalah klon. Qin Chen sama sekali tidak percaya bahwa Kaisar Netherworld dapat secara langsung memulihkan kekuatan tempur puncak dari kehidupan sebelumnya dengan mengandalkan jiwa yang tersisa, ditambah klon ini. Dan menyerap jiwa dan esensi darah dari pertengahan istilah Kaisar seperti Yan Po. Jika budidaya 4 Kaisar Agung sangat mudah untuk dipulihkan, maka Kaisar Netherworld tidak akan menghabiskan begitu banyak energi. Kaisar Netherworld menyipitkan matanya dan berkata, seperti yang diharapkan dari Qin Chen, kamu benar. Kaisar ini adil.
Dia hanyalah seorang kaisar tahap akhir yang belum kembali ke kondisi puncak kehidupan sebelumnya. Tetapi selama dia mendapatkan kembali kendali atas Sungai Huangquan, saya tidak akan takut bahkan jika 5 kaisar dunia bawah pegunungan datang untuk membunuhnya. Adapun untuk mengendalikan Sungai Huangquan. Haha, Kaisar Netherworld terkekeh dan berkata, klon saya telah ada di sini selama ratusan juta tahun dan telah lama terintegrasi dengan Sungai Mata Air Kuning. Selama saya mau, saya dapat membawanya kembali ke dalam tubuh saya. Kapan saja. Setelah mengatakan ini, Kaisar Netherworld tiba-tiba melangkah keluar dengan keras. Tiba-tiba, Sungai Huangquan di seluruh dunia melonjak dengan hebat. Kecuali Sungai Huangquan dalam jarak beberapa ratus kaki yang dilumpuhkan oleh Qin Chen, Sungai Huangquan adalah bergelombang, dan mereka semua bergegas menuju Kaisar Netherworld. Anak muda Qin Chen, Anda melihat bahwa Kaisar ini ingin bergabung dengan Sungai Huangquan ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kaisar Netherworld tertawa. Senyuman Qin Chen tidak berubah dan dia terkekeh, benarkah? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Molly. Klik, melihat. Senyuman di wajah Qin Chen, Kaisar Netherworld merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Dia telah bersama Qin Chen terlalu lama, jadi dia secara alami tahu bahwa Qin Chen adalah orang yang membuat rencana sebelum mengambil tindakan. Orang ini masih bisa tertawa sekarang. Mungkinkah ada rencana cadangan? Sebelum pemikiran di benaknya berakhir, Molly tiba-tiba tersenyum dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Sungai Huangquan di depannya, menuju Sungai Huangquan. Kecil iblis, kamu mencari kematian. Wajah Kaisar Netherworld berubah drastis, dan dia berteriak dengan marah, boom, tangan besarnya terulur, berubah menjadi tangan besar yang mengangkat langit, dan dengan liar meraih Molly. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Molly. Aku secara naluriah merasakan sedikit bahaya di hatiku. Pancung. Namun, begitu dia menyerang, Qin Chen, yang telah dipersiapkan sejak lama, tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Laut mati di sekitarnya melonjak dengan hebat, dan niat membunuh yang mengerikan dengan gila-gilaan bergabung ke dalam energi pedang Qin Chen, dan dunia bawah. Kaisar mengulurkan pedangnya. Tangan besar di langit. Bertabrakan satu sama lain. Boom! Energi Netherworld yang menakutkan dan niat membunuh bertabrakan dengan keras, dan raungan keras terdengar. Cahaya pedang yang disambar oleh Qin Chen diperas dan meledak oleh tangan besar Kaisar Netherworld. Ayo, itu berubah menjadi aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan. Tapi ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dia hanya meletakkan pedangnya dan berdiri, tergantung di langit di atas Sungai Huangquan. Setelah penyumbatan olehnya, seluruh tubuh Li telah memasuki aliran Sungai Huangquan. Di antaranya, dalam sekejap, Molly berlumuran darah, dan tubuhnya terkorosi oleh sungai dunia bawah dengan luka mengejutkan dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Darah dan nanah di tubuhnya tiba-tiba menyatu ke dalam sungai dunia bawah. Setelah melakukan semua ini, dia adalah sepenuhnya pria itu dengan cepat mundur dari Sungai Huangquan dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Desis. Terdengar desahan udara. Pada saat ini, seluruh tubuh Molly sangat menyedihkan, hampir tidak ada tempat yang utuh, dan ada luka berkarat di mana-mana. Itu mengejutkan, seperti pria berdarah. Terlebih lagi, kekuatan Sungai Mata Air Kuning masih merembes ke dalam tubuhnya, benar-benar merusak tubuhnya. Hei, Qin Chen, untungnya kamu telah memenuhi misimu. Molly menyeringai dan benar-benar tertawa, yang membuat bulu kuduk orang berdiri.